Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Aprilia, NIM saya 642300955. Saya dari kelas 627AH07. Di sini saya akan menerangkan tugas pertemuan 3 manajemen keuangan, yaitu jawaban pilihan ganda. Nomor 1A obligasi, 2B investasi, 3C model defense konstan, 4D premi maturity, 5E saham preferred. Di sini juga ada summary yang sudah saya buat tentang konsep penilaian surat berharga. A. Pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu word paper word, artinya nilai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa disingkat dengan KUHD. Diartikan berharga, sedangkan papiren artinya kertas berharga. Dasar hukum surat berharga adalah dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lainnya, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. B. Macam-macam surat berharga, yaitu wesel, cek, surat sanggup atau promise, kwitansi dalam promise atau unjuk, billiot giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Pengertian penilaian. C. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. D. Pengertian obligasi. Obligasi yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan negara, memiliki ciri pembayaran bunga yang sifatnya tetap setiap periodenya. Jangka waktunya bermacam dari 1 sampai 10 tahun. Sedangkan obligasi yang tidak memiliki masa jatuh tempo disebut konsol. F. Istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal per value yang terdapat surat obligasi. 2. Kupon tingkat bunga presentase. Keuntungan sesuai dengan nominalnya. 3. Jatuh tempo, yaitu tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran. G. Model penilaian obligasi. FBI dalam kurung PVIFA, K, N, tutup kurung, ditambah M, buka kurung, PVIF, KN, tutup kurung. Keterangannya, FB sama dengan nilai obligasi, K, kupon atau suku bunga yang berlaku, I, pembayaran bunga obligasi, M, nilai nominal obligasi, N, periode. H. Premi resiko. Di sini ada 4, terbilang ada 4. Yang pertama, premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Kedua, premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. 3. Premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. 4. Premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Yang I. Pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Pemegangan saham berhak atas dividen. Jika dividen tersebut dibayarkan, saham terdapat 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Penilaian saham biasa di sini ada 2. Yang A, penilaian saham yang dipegang 1 periode. Yang B, penilaian saham yang dipegang selamanya. Ada beberapa penilaian saham yang dipegang selamanya, yaitu 1. Model dividen konstan, 2. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan, 3. Model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Di sini L, penilaian saham yang dipegang selamanya. 1. Model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. 2. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Biasanya perusahaan membayarkan dividen yang tumbuh, sehingga dapat diharapkan akan tumbuh dengan tingkat.
3. Model dividend tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan dalam model ini. Saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dengan konstan selamanya. Penilaian yang terakhir, K. Penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau saham tetap dibayarkan berdasarkan persentase dari nominal saham preferen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.